Ngeri-ngeri sedap teman-teman. Akhirnya terbongkar juga semuanya. Kali ini Dr. Reza Gledis auto jadi tersangka. Wah, ini pasti semakin menarik nih. Karena ada yang membongkar bahkan sampai di DPR. Membongkarnya di depan para anggota DPR. Bayangin. Ini makanya ada seruan-seruan untuk menangkap Dr. Gledis teman-teman. Tapi sebelum itu, halo semuanya guys-guysku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain hari ini. Dan tadi sudah aku singgung di awal, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Tetapi sudah dicabut izinnya. Dicabut izinnya dari mana? Taunya itu, dokter. Sudah di press release ada di sini. Berapa lama? Ujian terberat saya. Tetapi sudah dicabut izinnya. Dicabut izinnya dari mana? Taunya itu, dokter. Sudah di press release ada di sini. Berapa lama dari diedarkan sampai dicabut oleh Badan POM kembali? Sudah cukup lama. Cukup lah. Ini menjadi catatan pimpinan. Badan POM sering memberikan rekomendasi baik itu makanan, pengobatan dan segala macam dengan waktu jarak. Bila ini sudah terkenal, bila ini sudah maksimal, itu akan dicabut kembali dengan alasan yang bermacam-macam. Ini sering terjadi juga, menjadi catatan buat ke depannya. Karena persaingan bisnis dan lain-lain. Terima kasih. Ya, jadi di sini sudah jelas dari terlihat relabeling produk yang dijual dilaporkan di Badan POM tidak ada stiker. Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu. Dugaannya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungannya itu Solanum lycoppersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycoppersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Doktif duga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah Salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktif akan melakukan unboxing sama seperti hari ini. Hari ini Doktif tidak menceritakan apa yang akan Doktif lakukan di sini karena Doktif tidak ingin melibatkan teman-teman karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktif. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktif sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktif sudah melaporkan Richard di Polda Metro Jaya. Untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga dan begitu juga di produk stem cell, ya. Dan itu juga yang Doktif sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan Nah loh, kali ini Doktif yang sebelumnya ini sempat dilaporkan ya kan, sempat dilaporkan ke polisi, sudah berbagai kasus gitu ya berkaitan dengan skincare. Terus kali ini Doktif membongkarnya di DPR Komisi 6, ngasih tunjuk sekalian gitu loh, ini loh barangnya, ini loh yang benar, ini yang salah. Bahkan kandungannya juga disebutin sama Doktif. Ini semakin menarik teman-teman. Apalagi Doktif mengatakan hal ini kan, kita tahu juga ya Doktif mengatakan hal ini sesuai dengan uji lab. Jadi diuji lab dulu sebelum Doktif mengatakan hal ini gitu. Ini semakin menarik teman-teman. Kira-kira gimana kabarnya Dr. Reza Gledis ya? Karena memang ada beberapa dokter yang berseteru dengan berseteru dengan Doktif ini. Tidak cuma Dr. Richard Lee, tapi ada juga dokter yang lain seperti Dr. Reza Gledis dan lain-lain. Daryl gimana Ibu?
Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini adalah penundaan dari pemanggilan yang dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada DD ya tanggal 7 Maret 2025. Kemudian dari DD untuk menunda tanggal 12 Maret 2025 gitu. Alasan dari penundaan tersebut mungkin apa? Kalau untuk alasannya tidak ada, jadi memang untuk butuh waktu. Ya, jadi untuk butuh waktu dari tanggal 7 Maret 2025 menjadi 12 Maret 2025. Itu. Hari ini berarti penundaan aja atau seperti apa? Hari ini masih ditunggu, ya mudah-mudahan saja datang. Namun demikian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menunggu. Hari ini jika memang datang kita bisa meminta keterangan dari Didi. Jadwal pemanggilan sendiri mungkin pukul berapa Bu sebelumnya? Dari jadwal pemanggilan, Daerah di mana Ibu? ya terima kasih rekan-rekan. Saya tidak. Daerah di mana? Oh, ini tanggapan dari Polda ya teman-teman, yang ternyata Dokter Gladys ini itu sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani dan sudah mendapatkan surat panggilan pertama. Tapi sayangnya di pemanggilan pertama beliau sudah mangkir. Saya tidak setuju jika Dr. Reza Gladys ditangkap. Lagi rame di X ya, seruan tagar tangkap Reza Gladys. Saya tidak setuju kalau yang ditangkap itu hanya Reza Gladys saja. Semua owner skincare yang menjual, membuat, memproduksi skincare yang mengandung bahan berbahaya, tangkap semuanya tanpa terkecuali. Kenapa hanya Mira Hayati yang pakai baju oranye, sedangkan yang lainnya yang terbukti sudah dicek lab mengandung bahan berbahaya masih bebas? Nggak bisa. Nggak setuju kalau Dokter Reza aja yang ditangkap. Semuanya dong. Kita sebagai konsumen harus bersuara, mengingat tidak ada yang bersuara membela konsumen yang benar-benar dirugikan, dibahayakan atas produk-produk skincare yang mengandung bahan berbahaya dan beredar luas bebas di pasaran. BPOM kemana? Kenapa kita orang awam ini dikasih tahu itu taunya dari Doktif? Oke. Jadi berharap aparat penegak hukum berlaku adil seadil-adilnya. Tangkap semua owner skincare yang membuat, menjual skincare yang mengandung bahan berbahaya. Oh, ternyata ini suara dari netizen teman-teman ya. Ia mengatakan ada seruan untuk segera menangkap Doktif. Cuma dia tidak mau nih kalau yang ditangkap itu cuma Doktif aja. Karena di luar sana tuh masih banyak oknum-oknum orang-orang yang memanfaatkan itu semuanya, kayak ya menjual skincare abal-abal gitu loh. Tidak sesuai dengan yang tertulis di situ, tidak sesuai dengan klaimnya. Seperti itu. Bahkan ini yang menariknya, netizen ini itu justru taunya bukan dari Badan POM gitu ya, tapi justru dari Doktif teman-teman. Itu yang sangat disayangkan gitu loh. Kenapa kok tidak ada himbauan dari awal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menariknya padahal Dr. Reza Gladys ini sudah meminta perlindungan sampai ke DPR ya teman-teman ya waktu itu, menjelaskan ya sesuatu hal yang mana itu langsung kena skakmat. Di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan, jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau dari pertama kali memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-review produk, tapi dengan mengatakan hati-hati, dokter berkedok penjahat, berprofesi sebagai dokter. Terus selanjutnya selain itu mereview produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria,
tapi dibedakan dengan produk lain yang sama isinya tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, tukang flexing, Benar sebentar mohon maaf. Iya. Pak, Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa. Itu yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya. Siapa namanya, kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Ini Jadi Ibu membingungkan ya, sampaikan teman-teman, bahwa saya bertele-tele menjadi gitu. korban misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi, kami nggak tahu siapa nih orang-orang yang mau dituduh ini siapa. Jadi harus jelas ya supaya kami paham. Gitu ya, Pak. Tentang persoalan Oki, saya udah bilang tolong periksa Oki. Dia sudah tunjuk sebentar. pengacaranya Adinda Sunan Kalijaga. Saya minta kenapa nih? fair periksa Dr. Oki. Kenapa ada pembicaraan dia dengan Reza Gladys? Yang ketiga, kenapa Reza Gladys mau membayar 4 miliar? Ada apa dengan produk dia? Overclaim dan lain-lain. Ketika produk dijual tidak sesuai dengan kecantikan. Bayangin, kalau yang dijual itu sekian juta, terus yang diisi air doang, dibilang ini untuk suntik kromosom. Bayangin, apa itu tidak melakukan kejahatan? Belum lagi yang disampaikan oleh Dr. Tompi, teman saya. Dia ngomong di medsos bahwa hati-hati orang yang overclaim nih, para ibu-ibu ini nih. Hati-hati kalian ini. Disuntik kromosom. Apa kata Dr. Tompi? Tidak ada yang namanya cairan memutihkan orang. Tidak ada. Yang ada itu paling penting kurang air isinya. Maka kalau Anda berkulit hitam, masuknya udah kelihatan bening lah orang air. Kira-kira gitu. Belum lagi overclaim, belum lagi hidroquinone, belum lagi mercury. Saya udah tahu betul karena ini klien saya semua. Jadi kalau ternyata mereka ini ada masalah, ya mereka memperkaya diri dari produk kecantikan, tapi mengorbankan rakyat, terjadi kejahatan, proses. Sebelum kita ngebahas soal yang statementnya Bang Rasman ya, ini aku mempertanyakan dulu nih, Bang Rasman sehat atau agak kurang enak badan gitu? Soalnya ini mendadak banget gitu ya. Bang Rasman ini ada di pihaknya Nikita Mirzani, dan Bang Rasman kayak berdiri sebagai tamengnya Nikita Mirzani. Padahal sebelumnya kita sudah tahu lah kasusnya Nikita Mirzani, bukan Nikita Mirzani tapi kasusnya Loli dan si Fadel itu ya, yang mana Pak Rasman ini merupakan pengacaranya dari Fadel. Ini ada apa? Ada apa gerangan tiba-tiba jadi garda terdepannya Nikita Mirzani? Nah, tapi terlepas dari itu semuanya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Rasman ini masuk akal ya. Masuk akalnya tuh kenapa gitu loh. Kenapa Dr. Reza Gladys itu memberikan uang 4 miliar ya. Kan itu mengakunya kan diperas. Sedangkan dia kayak menelpon Mail, terus habis itu dikasih harga segitu. Ya kalau pemerasan kan harusnya gak dikasih aja bisa dan langsung lapor gitu loh. Tapi itu enggak. Dikasih baru lapor kalau pemerasan. Terus fungsinya 4 miliar itu untuk apa? Kan untuk membungkam ya kan? Biar Nikita Mirzani tidak bicara. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi atau ada sesuatu yang ada di skincare-nya. Saya ini orang kaya Pak, cucunya Sultan B Pak. Cerita berdasarkan penelitian secara empirik. Gitu loh. Ada dasarnya saya berbicara. Dan tokoh-tokoh nasional, profesor ahli penelitian perut bumi itu sudah berbicara, gitu loh. Masalah Gunung Parung dulu lah satu persatu. Masalah gunung yang saya miliki. Gunung yang saya miliki itu ada 111.000 hektar. Ya. Parung hampir semua itu tanah klien saya. Ya. Nah, siapapun yang bangun rumah di situ, siapapun yang bangun perumahan di situ, siapapun berkegiatan di atas tanah saya akan saya gugat. Ya, karena saya mendapatkan separuh dari 110.000 hektar tanah tersebut dari klien itu kan saya. Banyak. Mendingan Ya, kenapa kok yang harus bernama digugat? Raden Ngabe, cucu dari Raja Banten. Ya.
Itu salah satu fee saya, fee lawyer, ya, fee lawyer saya dari cucunya Raden Ngabei, ya. Jadi silakan dicek di pengadilan. Saya ini orang kaya, Pak, cucunya Sultan Bima. Saya cerita berdasarkan penelitian. Ini mama saya, Hajah Sarinah, Dokter Anda Hajah Sarinah, SPD. Ini coba dibuktikan. Ini mama saya lalu melahirkan saya. Dibuktiin teman-teman. Oke. Kita coba lihat apakah benar nih statement dari Bang Firdaus. Tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus. Ini tertulis klarifikasi cucu asli Sultan Kesultanan Bima. Cucu asli Sultan mau dilapor ke polisi kah? Yang mulia Firdaus. Nah, sampai sendiri kita Bang, dengerin dulu dari ya. siapa, Abang? Dari ibu atau dari Kalau bapak? saya dari ibu. Ibu saya langsung terahnya dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Kalau bapak saya dari Al Jalani, terah dari Baghdad, Ba'alawi. Kalau ceritanya dari Juriyat Rasul, tapi kami tidak pakai itu karena berat. Dewi Ratna Mukhlisah Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Bima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Baik, Dai Dewi biasa diakrab Dai Dewi. Ini viral beberapa hari belakangan seorang pria bernama Firdaus Wiwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail, di mana Sultan Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Bima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima, benar itu deh? Ya, kebetulan saya tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosangajikai, Bolepas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Nusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari. Nah, sampai sendiri Bang. Tuh dia. Ada cucu aslinya Kesultanan Bima teman-teman, masih keturunan Kesultanan Bima, yang mana dia tidak kenal sama yang namanya Bang Firdaus. Gimana ceritanya Bang Firdaus? Terus itu tadi yang Bang Firdaus tunjukin nama-nama itu tadi nama siapa? Harusnya kan biasanya yang aku tahu sih ya, kalau kayak gini tuh terah keturunan biasanya ada catatannya gitu. Ini sampai-sampai nggak kenal, berarti perlu dipertanyakan statementnya Bang Firdaus. Wah, ini kabar yang menggembirakan teman-teman. Lagi-lagi ada seseorang, ini ada dari dunia entertain, yang memutuskan untuk memeluk agama Islam dan bahkan sudah menjalani umroh perdananya gitu ya di Tanah Suci, bercadar. Wah, Masya Allah sekali. Wah, saya ikut senang ya dengan adanya kabar-kabar seperti ini tuh. Masya Allah. Apa lagi nih? Bentar.
gerebek orang atau kayak gimana? Tapi si abangnya ini sambil selawatan, bingung saya. Bentar, coba kita cari dulu di komentar teman ya. Nih coba kita cari. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Gua dukung abangnya. Oke. Kita belum mendapatkan jawaban. Oke. Yang ini ada lagi nih. 1, nggak semuanya orang Islam. 2, yang haid dan hamil dan sakit perlu makan. 3, penjual makanan juga butuh. Oke, di sini aku nangkep. Sepertinya ini ada segerombolan orang. Terus habis itu menggerebek warung mungkin ya itu ya. Warung kopi atau ya warung itu yang masih buka di bulan Ramadan. Terus habis itu disuruh tutup mungkin kali ya, dengan cara yang arogan sekali. Aku cukup sepakat dengan komentar yang tadi sempat aku baca sih. Pertama, Indonesia tuh bukan negara Islam. Ada banyak agama di sini, jadi tolong dihargai juga meskipun posisinya kita yang muslim sedang berpuasa. Kedua, yang muslim pun ada yang tidak berpuasa, kayak ibu-ibu hamil mungkin, ibu-ibu yang baru melahirkan, yang haid, yang itu kan juga tidak berpuasa. Mereka perlu makan juga. Ketiga, saya juga sepakat nih, penjualnya itu juga butuh uang, butuh penghasilan untuk nantinya digunakan kehidupan mereka gitu loh. Jadi kita ya sama-sama saling menghargai aja sih menurutku ya. Kalaupun memang tidak suka, kan bisa diperingatkan dengan baik. Toh tadi aku lihat warungnya, entah itu warung atau toko apa aku juga nggak tahu, itu kan juga sudah tertutup gitu ya. Aku rasa dengan tertutupnya itu sudah cukup menghargai orang-orang yang berpuasa. Pertama kan itu. Yang kedua selanjutnya ya kan bisa diingetin dengan baik-baik gitu loh. Yang jelas sih jangan pernah melarang orang berjualan, karena meskipun sedang bulan puasa ya teman-teman ya mereka itu butuh penghasilan gitu loh. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.